Hello friends, balik lagi bersama gue Damaru. Dan kali ini lo lagi dengerin Simulation SP soal penyelesaian. Alright, di sini mau ngapain kita? Ini cewek siapa nih guys? Aku nggak tahu nih. Jadi sesuai judulnya ya. Di sini gampang banget ya. Aku bakalan jelasin suatu cara buat nurunin persamaan level tangki silinder ya. Oke, langsung aja nggak pakai lama. Pernah lihat benda ini nggak guys? Mungkin yang KP gitu ya, atau yang dari buku kuliah gitu, dari KP, atau ya teman-teman yang kerja di industri lah. Pasti tidak asing dengan benda ini. Sebenarnya benda ini itu apa sih? Ya yang pertama dia tangki penyimpanan gitu, tangki penyimpanan horizontal. Ini macam-macam ya, fluidanya macam-macam, bisa dari air, atau mungkin chemical, hazardous gitu, atau bisa juga minyak. Intinya dia digunakan untuk menyimpan guys. Dan di sini aku cuma mau ngasih tahu, ini tuh dia namanya elliptical disc head guys. Ini namanya head yang ada di ujung sini. Suatu ketika aku ditanya sama bosku, atasanku, coba berapa level tangki itu? Aku jawab, levelnya 30%. Tapi berapa sih volumenya? Kalau levelnya 30%, sebenarnya ada cara-cara sangat kasar teman-teman, dimana kita bisa cari data vendornya, kita cari berapa volume maksimumnya, kita kalikan sama 25%. Sorry, tadi bukan 30 ya, 25 ya teman-teman. Kita kalikan sama volume tangkinya tuh, dapet. Tapi itu sangat kasar. Nah, terus kalau dia dikosongkan secara gravitasi kira-kira berapa sih waktunya? Ternyata ada dasarnya teman-teman. Dasarnya adalah analitik. Dan di sini aku bakalan ngejelasin gimana cara mencari hubungan antara volume dan tinggi tangki. Diketahui dimensi tangkinya dari ujung ke ujung 3 meter ya guys. Dan diameternya 1 meter. Terus pipa pengeluarannya 2 inci. Metode keluar secara gravitasi. Oke, jadi langsung aja, mau ngapain kita hari ini? Tentu saja mau nyelesain masalahnya dong. Tapi kita mulai dari yang nomor A nih. Berapa volume tangki jika levelnya 25%? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pertama kita bisa bongkar ya. Bongkar gitu ya, atau bahasa kerennya breakdown lah. Kita bisa breakdown tangki tadi itu jadi geometri A, B, dan C ya. Jadi ini bukan perkedel ya teman-teman. Jadi maksudnya A, B, dan C itu head yang sebelah kiri, kemudian silinder, dan kemudian head sebelah kanan atau A, B, C. Kemudian ini kalau aku iris, ada penampang 3D-nya, 3 dimensi. Dia bentukannya seperti ini ya teman-teman. Ada silinder, kemudian ada head. Nah, kemudian jika A dan C ini kita tangkupkan, jadi A dan C ini kan bentuknya kayak gini guys. Aduh, kepencet, sorry. Oke. Jadi kan A dan C ini bentuknya seperti ini guys. Kalau kita tangkupkan, dia bentuknya seperti ini guys, seperti telur kodok lah ya. Ya telur ayam atau telur apapun nih, telur bebek. Nah, kalau elliptical disc head, maka A plus C itu tidak sama dengan volume bola. Nah, tapi jika A plus C boleh jadi mendekati volume bola jika A dan C ini sangat lengkung. Atau bisa kita bilang nilai A dan nilai B ini hampir sama. Nah, di sini kita lakukan breakdown teman-teman, di mana A dan C ini kita tangkupkan dan B ini kita sendirikan, kita pisahkan. Jadi dengan menghitung volume A dan C dan volume B, kita bisa menghitung berapa besarnya volume tangki. Nah, di sini aku ambil asumsi ya. Pendekatan apabila A plus C mendekati volume bola jika jari-jari sangat besar. Kalau jari-jari sangat tipis atau A dan C ini ya kecil lah ya, atau rata lah ya, hampir rata. Nah, maka A plus C mendekati 0, sehingga volume tabung bisa didekati dengan volume silinder. Nah, jadi ini teman-teman, volume total tadi dasar berpikirnya kalau volumenya volume bola itu adalah VA tambah VC tambah VB. Nanti bisa nih teman-teman, kalau kita sudah sampai ke tahap perhitungan, kita bisa study case, kita bisa anggap
tangkinya cembung seperti bola, kita bisa anggap tangkinya rata, cuman silinder aja. Nanti kita bakalan lihat bedanya teman-teman. Oke. Nah, jadi V totalnya itu VA tambah VC tambah VB ya. VA tambah VC tadi itu adalah volume bola tambah volume silinder. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin ke teman-teman cara menghitung volume bola ini tadi dan volume silinder ya. Oke. Yang pertama, volume bola. Jadi di sini aku punya bola ya guys. Ini bukan bakso, bukan perkedel ya. Mohon maaf gambarnya seperti ini. Ini bangun bola ya. Ada 3D-nya nih. Aku kasih gambar rongga-rongga. Kalau ini aku cincang secara horizontal, didapatkan bola tipis-tipis. Kalau kita masak bakso itu loh guys. Pernah masak bakso kan? Kalau bantuin ibu bikin sop gitu, nah, itu kita iris tipis-tipis, kita cemplungin panci biar lebih meresap. Nah, tapi bukan itu poinnya. Jadi sebenarnya ini kita iris horizontal ya. Biar apa? Biar kita bisa melihat bahwa sebenarnya bola itu adalah tumpukan tabung teman-teman. Jadi anggap saja bola ini adalah tabung yang ditumpuk. Nah, dan satu kepingan tabung tadi seperti ini teman-teman. Volume satu elemen tabung untuk menghasilkan satu bola, yaitu Pi dikali R kuadrat, di mana R-nya itu adalah variasi teman-teman. Dari atas sampai bawah R-nya variasi. Nah, Pi X kuadrat dikali delta Y. Nah, X ini apa sih sebenarnya? X itu adalah jari-jari yang bervariasi dari atas sampai ke bawah, di mana hubungannya seperti yang Pythagoras sudah jelaskan. R besar kuadrat atau jari-jari sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat, di mana X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, dapat deh. Wait. Sebentar. Tapi sebenarnya di sini ada Y. Padahal dia nanyanya level tangki ya. Tapi ya udah ya. Itu dulu sementara itu dulu. Jadi jangan pusing ya. Oke. Jadi kita punya Y sama dengan R besar, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan minus R. Karena ini adalah koordinat apa teman-teman? Ini adalah koordinat 2 dimensi teman-teman, Cartesius, dimana 0 itu ada di pusatnya. Nah, oke deh, langsung aja kita substitusi yang ini. Kita masukin ke sini. Nah, jadi dapat Pi kurung buka R kuadrat minus Y kuadrat dikali delta Y. Diketahui limit delta V mendekati 0 dan delta Y mendekati 0, maka dV sama dengan Pi R kuadrat min Y kuadrat dy. Nah, karena batasnya tadi dari minus R sampai R, dapatlah seperti ini teman-teman, minus R sampai R. Sehingga kalau kita integralkan secara analitik, kita dapatnya Pi 4/3 R pangkat 3. Wow, rumus volume bola. Wow, rumus zaman SD bisa didapat sepanjang ini. Fantastis gak sih guys? Fantastis, tapi kalau buat nyari volume bola ketinggalan nanti. Ketinggalan di ruang ujian. Enggak. Jadi kembali lagi pertanyaan guys. Pertanyaannya kan volume versus tinggi tangki ya guys, tinggi cairan ya guys. Jadi kita pengennya volume itu adalah fungsi dari ketinggian guys. Persamaannya tidak salah, tapi dia hanya kurang bermanfaat gitu, kurang useful. Kalau hanya 2R, Y-nya sama dengan R. Nah, kita bandingkan sama yang di atas. Nah, kalau hanya R, Y-nya sama dengan 0 karena di pusat. Kalau H sama dengan 0, Y-nya sama dengan minus R. Berarti kita bisa buat korelasi atau hubungan H sama dengan R tambah Y. Ya udah deh, langsung aja kita buat. Dari persamaan yang di atas tadi kita masukin Y sama dengan H kurangi R. Oke, langsung aja kita masukin. Set. R kuadrat, ini kita kuadratkan. Kalau kata dosenku ini cancel out ya guys. Jadi H kuadrat kasih tanda minus, min 2HR kasih tanda minus jadi plus 2HR, R kuadrat dikasih minus jadi minus R kuadrat. Saling menghilangkan atau cancel out kalau kata dosenku dulu. DH minus 0. Dapat deh 2HR dikurangi H kuadrat diintegralkan. Jadi teman-teman, kalau kita mencari integrable unit ya, integrable satuan,
Ini kita udah dapat, sebenarnya udah sampai di sini. Kalau kita mau nyari yang integrable part gitu, bagian yang cocok untuk diintegrasikan. Tapi kalau kita benar-benar mau dapetin V sama dengan fungsi H, kita harus selesaikan secara analitik. Caranya gimana guys? Seperti ini. Jadi ini kita integralkan jadi setengah H kuadrat. 2 sama 2 bisa kita coret jadi H kuadrat R ya. Terus integral dari H kuadrat adalah sepertiga H pangkat 3. Masukkan batas-batas dari 2R sampai 0. 2R itu maksudnya apa guys? Oke. Jadi maksudnya apa? Di sini H sama dengan 0. Di sini H sama dengan 2R. Jadi kita akan mencari batas integral dari 0 sampai 2R. Oke. Nah, udah deh, masukin aja. Dapatkan 12 per 3 R pangkat 3 minus 8 per 3 R pangkat 3. 4 per 3 pi R pangkat 3. Wow, amazing, wonderful. Kalau kata dosenku dulu wonderful lah guys, buset. Banyak kali ya inspirasiku. Oke, jadi volume bola sebagai fungsi ketinggian adalah pi kurung buka H kuadrat R minus sepertiga H pangkat 3. Oke, cukup segitu dulu. Sekarang kita break, resapi, pahami, dalami, pause video ini, dan sebelum kita lanjut, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar.